Welcome back to Bersandar. Selamat datang Mas Haji. Ya. Kali ini ditemani sama Mas Haji di podcastku Bersandar. Bersandar. Hari ini di Jeju lagi Mas. Sama seperti Mas Gomez terakhir. Karena Mas Gomez kan yang ngajakin Mas Haji kan. Sopo Mas Gomez berikutnya? Stefanus Aji no. Oh iya, oke Mas. Udah makake aku. Makake sampean. Kewanen kayak Mas Ya, Gomez. dia bongso kayak gini-gini tuh dia makan-makan. Mo. Kayak bongso kita mangan-mangan. Ora, Lali, dewe kan. ditinggal. Oh, Lali. biasa. Susah. Pembian masalah masalah gelut hubungi. Cepet ngono, cepet ya. Cepet Bareng anu. bareng Sing mangan lali. Makanya, lah ini disponsori lagi sama Jeju, Mas. Jeju. Yes, Jeju Liquor Store. Ya. Jadi ini ruangan VIP-nya. Sekarang juga bisa buat karaoke juga. Semalam saya kesini Oh iya toh? Iya. Sama siapa Mas Haji? sama Mas Jalu juga. Mas Haji juga. Mas Haji apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Ya. Lama loh udah ketemu di Jakarta terus kok Mas Haji yo. Iya toh. Ya, Terakhir toh. kapan toh? Terakhirnya kita tiap bulan kita Tiap bulan. Kan buat, habis dari project ini kita ketemu. loh, buat aku kan lama Mas, 1 bulan. Asik. Kangen gitu loh, Mas. Asik ya. Tapi aku emang agak mengurangi jangan terlalu sering ketemu. Kenapa Mas Haji? Cinta takutnya. Aku nggak enak. Ngono Mas. Nggak enak sama istrimu, nggak enak sama pasanganku. Aduh Mas. Akhir-akhir ini Mas, kalau boleh tahu Mas, kesibukan Mas Haji ngapain aja sih terakhir ini? Kan bolak-balik Jakarta terus nih. Ya. Yang aku tahu ya Mas, yang aku tahu mungkin netizen di sini juga beberapa udah nyimak kontenku juga. Kan sebentar lagi kita mau ada acara akbar nih, Rockin Solo kan. Akbar Badres. Di tahun 2025 ini Ya. kan, tanggal 22 dan 23 November ya. Ya betul. Apakah hanya itukah saja Mas Haji preparation dibuat Rockin Solo atau mungkin ada hal-hal yang lain bisa di-sharing ke Ya. teman-teman di sini mungkin? Kalau fokus utamanya masih di situ karena Oke. itu cukup menyita waktu dan memang kita harus fokus. Tinggal persiapan tinggal 2 bulan lagi progresnya, jadi cukup fokus di situ. Yang lainnya ya pasti masih dengan Done for Life. Betul. Terus ada beberapa pekerjaan lain, tapi biasanya masih sekarang berkaitan dengan Rockin Solo. Karena bolak-balik Jakarta, Solo, ketemu meeting, ketemu dengan klien, sponsor, dan lain-lainnya. Dan ketemu dengan tim yang di Solo juga, karena tim Rockin Solo ada yang di Jakarta dan di Solo. Oh memang terbagi ya? Ya, sesuai dengan porsinya. Meskipun berapa, juga kadang tim Solo juga ke Jakarta, diperlukan ke Jakarta. Sekarang juga berapa tim Jakarta juga ada di Solo. Betul. Ya, jadi memang nggak ada batas. Dulu kan merasa ada batas Solo itu ya, mengerjakan di Solo, tinggal di Solo gitu. Sekarang kayaknya nggak ada batas kemana-mana ya. Betul. Hanya namanya aja memang Rockin Solo, tapi kan kita tersebar ya Mas ya, di mana-mana sebenarnya. Ya, dan yang mengerjakan memang mayoritas orang Solo ya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita terbatas Rockin Solo itu hanya untuk orang Solo atau dikerjakan orang Solo. Gitu. Karena berkolaborasi ini kita nggak terbatas dengan siapa aja kan. Betul sekali. Kalau boleh tahu Mas, berapa sih anggota keluarga Rockin Solo saat ini? Berapa puluh orang sih Mas? Aku dari dulu tuh penasaran dengan festival segede itu. Aku cuman tahu orang-orangnya aja, tapi aku nggak pernah ngitung Mas. Sebenarnya cuma 2,5. 2,5. 2,5 ton. Buat banget. 2,5 hektar. Banyak sih ya, Rockin Solo tuh orang-orangnya banyak. Kalau dulu kita nyebutnya Dewan Jenderal gitu, tapi seiring waktu kayaknya kita lebih pas kita Dewan Rakyat. Dewan ya. Rakyat. Karena kita itu sebenarnya rakyat kan. Betul. Dan di Rockin Solo kan nggak ada orang nyebut apakah ini direkturnya, kita nggak ada. Betul. Semuanya sama kayak Rockin Solo itu awalnya emang kreatif kan. Ya. Sebuah kerja tim yang sesuai pasti akan sesuai ketika ada di posisinya atau sesuai job desk-nya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing penempatannya. Betul. Tapi semuanya sebenarnya kita egaliter. Betul. Meskipun mungkin ini sebagai Mas Jalu Gomez sebagai orang nyebut bahasa kerennya art director gitu. Ketika art director ya tapi Jalu Gomez ya tetap aja porsinya sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Di Rockin Solo ya. Betul. Tapi sesuai pekerjaannya Mas Jalu Gomez yang bertanggung jawab di masalah artnya, secara visual dan lain-lain. Betul. Ataupun ada Mas Erdu masalah permit. Ya. Jadi itu Mas Erdu yang fokus di permit. Sebenarnya kita memang semuanya sama. Oke. Egaliter aja kalau di Rockin Solo. Makanya kita sekarang namanya pakai Dewan Rakyat bukan Dewan Dewan Jenderal. Jenderal lagi. Kalau Jenderal kan berarti ada strata-stratanya. Betul. Sebagai komandonya, sebagai pejabatannya. Kalau di Rockin Solo sebenarnya sih seperti itu. Makanya aku memandang
yang saya tanyakan tadi kan, aku benar-benar memandang Rockin Solo ini sebuah family sih Mas buat aku. Karena kan aku beberapa kali sudah mengikuti Mas Haji juga setiap acara ke acara kan Rockin Solo ini. Dan aku merasa makanya tiap jalan kok ono berikutnya sopo. Aku Mas, kalau tak cekeli kamu. Ayo Mas. Iya. Keluarga mungkin ya sebenarnya sih agak ya keluarga mungkin seperti itu, tapi kayak apa ya? Sebenarnya saya malas juga ya kalau berkeluarga dengan Riko gitu ya. Maksudnya tuh ya sebenarnya kita berteman itu sebenarnya kan teman itu adalah keluarga yang kita pilih kan. Yes. Sementara keluarga di rumah itu keluarga yang sudah ya mau nggak mau itu ya meskipun kadang ada yang ngateli gitu, tapi kita nggak bisa milih kan. Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita, siapa adik kita. Betul. Kok kita ya adikku rada ngaplek itu untuk mambu kujolan. Nggak bisa kan. Betul. Ketika teman kita bisa. Kita teman gitu, Pak Frani asik nih. Tapi kita yang mau tuku kopi dewean, misalnya gitu kan. Tapi gue sih sidok nih. Tapi untuk mambu berarti. Tapi untuk ramah. Jadi kan teman itu adalah keluarga yang bisa kita pilih. Ketika Rockin Solo itu awalnya emang pertemanan semua. Saya, Mas Erdo, Mas Akbar, Mas Jalu, kemudian sekarang ada yang baru-baru lagi ada Mas Son, ada Mas Alwi, sekarang keluarga baru lagi ada Mas Caki, Mas Tian, semuanya. Karena kita mungkin mempunyai ya kalau bahasanya apa ya? Kalau males juga ya visi dan misi yang sama itu mungkin sefrekuensi ya. Betul. Ketika kita mungkin orang itu bisa nyambung ketika frekuensinya sama. Kita bekerja sama dengan berapa kita bikin event dengan pekerjaan kita nyambung bahkan tanpa perlu banyak meeting. Karena sudah frekuensinya udah sama. Sudah paham apa yang dilakukan kayak ini tadi aja. Oke, chapter di sini aja ya. Itu nggak butuh waktu lebih dari 5 menit untuk kita memutuskan gitu kan. Dan itu karena menurut saya ketika frekuensinya sudah sama. Sudah nyambung gitu secara energinya ya tiap orang saya yakin tuh energinya sama. Misalnya saya sama siapa misalnya sama Davina Karamoy gitu ya, itu nggak nyambung kayaknya, nggak nyambung, frekuensinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang nyambung apa? Apa? Yang nyambung apa? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Siap. Jadi cukup kita yang melihat saja. Gila. Mas Haji bisa aja. Lah ini Mas. Kemarin kan aku juga terakhir kan mengikuti perjalanan Mas Haji juga di Down for Life juga nih. Teman-teman Down for Life kan terakhir juga udah rilis album kan? Ya di Suga betul, Kala Tidak. Lah, apa sih Mas sebenarnya filosofi atau arti atau apa pergerakan yang Mas Haji sertakan atau inputkan di dalam album tersebut? Boleh nggak di-sharing ke teman-teman secara mungkin lebih mendetail ya? Karena mungkin ada banyak teman-teman di sini yang nggak datang ke press release-nya dan segala macam, mungkin masih belum tahu Mas. Nah mungkin boleh diulang sedikit Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Mohon maaf Mas. Boleh. Betoro. Ya masa nggak boleh? Boleh lah, boleh. Boleh. Ya, Kala Tidak ini album keempat Down for Life, tapi album penuh ketiga setelah kita ada satu mini album. Prosesnya cukup panjang. Jadi Kala Tidak itu sebenarnya adalah, kalau Down for Life itu kita bikin album, bikin karya itu sesuai dengan apa yang kami rasakan. Gitu. Ketika saat ini di segera Kala Tidak itu kan sebenarnya diambil dari serat Jongko Joyoboyo yang ditulis ulang oleh Ronggo Warsito tentang zaman, kalau orang nyebutnya zaman Edan. Dalam kultur atau budaya Jawa atau spiritual Jawa ada 3 zaman. Jadi Kala Tidak, Kala Bendu, dan Kala Suba. Nah, kita masih zaman-zaman yang sekarang ini mungkin adalah kalau menurut kami itu kayak zaman Kala Tidak. Saat semuanya walak-wali zaman lah. Iya bener sih. Saat hal yang baik dianggap buruk, kemudian etika, moral, adab itu nggak dianggap penting lagi, dikesampingkan. Orang lebih mementingkan masalah duniawi. Makanya tadi saya bilang nggak nyambung dengan Davina Karamoy. Duniawi soalnya. Enggak sih benernya, nyambung aja mungkin. Cuman saya tahu diri lah. Iya. Nyambungnya sih nyambung aja kalau disambung-sambungan ya Mas. Tapi ya tahu diri lah. Dia main pedal kan dia kan. Saya enggak suka pedal. Saya action figure, dia main pedal. Nah, jadi sampai speechless.
Jadi ya album Kalatida ini ya apa yang kita rasakan sekarang gitu. Ya. Apa kita rasakan di Indonesia, sebenarnya di dunia juga. Ya. Sebenarnya dunia ini kalau menurut sudut pandang saya pribadi atau mungkin juga teman-teman Down for Life juga kita sepakat bahwa sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dari masalah ya ekonomi nggak baik-baik aja kan. Ya semuanya menurun gitu kan. Karena rencananya itu saya ingat dulu nanti podcast itu sini tuh ada babi panggang, ada ini keripik akhirnya. Iya, Efisiensi. efisiensi Mas. Betul. Rencananya kan dulu gorengan tuh. Gorengan, dulu kita betul. beli gorengan apa? Aku minimal paha lah. Iya. Sekarang tempe tahu. Tempe tahu, betul. Jadi ekonomi nggak baik-baik aja, iklim juga. Mana orang ngomongin ini krisis iklim berapa tahun dulu kita ngomongin global warming apa sih gitu. Ya. Sekarang kita merasakan cuaca nggak jelas. Nggak jelas, betul. Ini tiba panas, Hujan. kemudian hujan di musim yang nggak pas. Ya. Ataupun juga ya secara apapun lah gitu. Ya. Bagaimana kita lihat ya nggak cuma di Indonesia, kita lihat secara Everywhere geopolitik ya. Di geopolitik bagaimana kita pemerintah di Amerika bagaimana apapun terjadi di Nepal, Betul. terjadi di Kerusuhan juga di Filipina, Yes. dan di Indonesia pun juga terjadi seperti itu. Berarti memang ada sesuatu yang Tidak berubah baik-baik lah, aja. tidak baik-baik aja. Dan itu pasti ya karena manusianya, Iya, betul. dari kitanya. Ya Jadi kita bukan- penghuninya, Mas. Apa? Kita kan penghuninya. Iya, Ibarat sebenarnya kata, ya kan? bumi ini kan nggak butuh manusia. Sebenarnya. Iya, manusia yang butuh bumi. Betul. Ya, Kebalik tapi saat ini. ya orang merasa kita Yang mari punya. ya kan ada mari kita menyelamatkan bumi. Ya, betul. Enggak, bumi yang menyelamatkan manusia. Betul. Kita sebenarnya misalnya Down for Life kemudian di album Kalatida itu bercerita tentang alam, lingkungan. Itu bukan untuk menyelamatkan bumi alam, tapi menyelamatkan manusia sendiri kan. Sebenarnya iya. Sebenarnya. Sebenarnya. Karena kerusakan-kerusakan alam kan juga dari manusia juga kan, Mas. Betul. Nggak mungkin alam rusak sendiri, Pak. Nggak mungkin. Betul. Manusianya. Coba kalau ketika misalnya kita lihat ada hutan yang nggak ada manusianya. Iya. Itu baik-baik aja. Indah-indah Ekosistemnya aja. berjalan dengan baik, ekosistem fauna, terus floranya. Ketika ada manusia yang bisa dikatakan itu adalah pemangsa paling Betul. predator paling berkuasa, Betul. itu yang merusaknya kan. Betul. Dan serakahnya manusia. Yes. Lama-lama jadi faunanya malah. Loh, dimakan ya? Ya mungkin sudah saatnya nanti Udah akan saatnya manusia ternyata. dimakan oleh alam kan. Iya. Pada akhirnya kan seperti itu kan Ya. berbalik terus, Mas. Iya kan berputar Betul, betul. terus. Menurutku kayak gitu sih. Karena kalau kita nggak bisa kontrol ya namanya kita manusia ya, Mas ya. Kita Ya. daging ya, kita lemah kan. Betul, ya Jadi manusia tuh sak madione lah. Ya. Sak pase. Misalnya kita biasanya minum 1 botol, ya 1 botol aja. Betul. Jangan setengah botol. Jangan ya, Mas. Iya kan? Biasanya 1 botol kan. Kayak setengah Maksudnya ya kurang dong. kurang ya. Tapi kalau 2 botol kebanyakan. Betul. Sak madione kan. Betul. Itu tadi. Misalnya tadi kita sudah punya pasangan masing-masing, ya dengan pasangannya ngapain Davina Karamo? Oh iya. Nggak perlu. Dengan rilis albumnya Kalatida ini, Ya. Mas Haji udah tur kemana aja, Mas, di Indonesia ini? Sebenarnya kita mulai kita kayak nggak bikin tur karena setelah itu langsung begitu ya lumayan jadwal cukup padat, Padat ya. sebulan bisa 3-4 kali kayak besok ini kita langsung ada ke Ngawi Lamongan. Oke. Tapi juga kita mikir nggak bisa selamanya kita main tiap minggu juga karena teman-teman kan punya kesibukan masing-masing, punya keluarga juga. Betul. Takutnya cucu pulang anaknya lupa. Kamu siapa? Gitu kan. Tambah kontrol, Mas. Hanya taekwondo lagi. Jaju hai, ditendang langsung. Kan repot. Jadi jangan ya harus pas lah Harus semuanya. pas, betul. Kita manggung juga sesuai kapasitas juga. Nggak muluk-muluk. Kalau tur, sebenarnya tahun lalu kita tur Asia waktu itu sebelum rilis album kita tur Asia ke Seoul, Bangkok, ke Manila, Singapura. Tahun ini kita sebenarnya ada tawaran tapi kita atur rencana mungkin tahun depan. Yang buat tur lagi. ke luar negerinya Luar ini. negeri lagi. Ini kita Oke. lebih pengen fokus di Indonesia, Jawa, tapi awal November kita akan di Makassar. Oh, November Makassar. Ya. Wah, awal November Makassar, habis itu langsung Rockin Solo. Ya kan masih panjang, 23 hari. Ah, Kecuali kita 14 ke kan? Makassar becak ya mungkin. Oh ya. iya, betul. Masih tanggal. Getek lah. Iya. Ada nih becak tenan Mbah Jojo gondrong tenan minggu. Mau becak pintu Santika. DJ Panda ada DJ Panda. DJ Panda. Tapi mana tadi? Oh, DJ Pandane wis cukur Mas Haji. Iya. Heeh. Wis cukur. Jadi ya jadwal kita nikmati lah sesuai Iya. pasnya. Karena kita juga punya kesibukan juga. Tur ya manggung
jalan selama masih sesuai, Yes. ya dinikmati lah. Terus rencananya kalau yang tur ke luar negeri yang di tahun depan, itu plan-nya kemana aja Mas Haji? Apakah sama? Belum nggak, ya belum kebayang juga kita sih. Kita masih mikirin, meskipun kita sih kalau di Novel itu ada berapa plan, udah target-target gitu. Tapi kita ini kayak, oke kita terutama masih fokus di Rockin Solo ini ya. Dan nanti bila berjalan, nah ada rencana juga tur di Indonesia dulu, kita Sumatera itu kita baru di Aceh dan Takengon Aceh dan sampai Medan. Kita pengen juga menyambangi daerah-daerah lain. Oke. Ya, yang Indonesia yang belum pernah kita sambangi. Indonesia gede banget sih. Memang Gede. Mas. Gede kan, masih banyak yang belum kerambah juga kan sebenarnya itu di Indonesia. Betul. Terus kalau misalkan planning ke tour gitu ya dari ke Indonesia atau ke luar negeri gitu, apakah all team Down for Life Mas Haji berangkatin semua Enggak, kadang ya tergantung budgetnya juga kan. Oke. Ya kayak kita tur ke Medan, Aceh itu kan juga kita berangkat cuman berapa orang, 8 orang biasanya. Kayak kami tur ke Asia Tenggara, Asia kemarin juga 8 orang. Ya. Full tim kami 15. Oke. Kalau ikut semua juga ya pasti biaya. Ya kami kan ya bukan band mainstream, band mewah ya, band rendes-rendes ya. Ya. Terus rendes tenan kita, itu terus rendes. Kita biasanya tour gitu, kita tidurnya ya di hotel sih depannya. Manja gitu kan. Umur. Betul. Ya tapi kita menyesuaikan kan. Ya karena kita paham kita bermain di musik ekstrim, itu musik yang cukup segmented. Kalau menurut kami di musik ekstrim itu kita cari uang di musik ekstrim itu sangat wajar, ya, sudah pantasnya. Ya. Tapi bukan berarti kita mengeksploitasi kan. Ya. Dan kita harus tahu diri juga. Marketnya belum sebesar mungkin musik koplo atau mungkin sebesar musik pop lah. Gitu. Otomatis ya dengan market yang cukup niche ini ya kita ya ngeband itu menurut kami harus percaya diri ya. Tapi harus tahu diri juga. Betul. Kita yang nonton berapa sih paling di kota itu? Nonton paling 300 orang gitu. Ya. Apakah layak kita minta fee sekian gitu? Sementara harga tiket sekian. Kita juga nggak mau juga ketika memaksakan itu malah membuat ekosistemnya tidak berjalan. Kan? Jadi nggak karu-karuan kan? Iya, karena kan musik keras ini ya memang harapannya kan menjadi industri yang sehat. Membangun industri yang sehat itu kan beriringan kan. Ya. Mesti memaksakan. Betul. Saya harus semudah yang dibayar dibayangkan sekian loh. gitu. Mungkin untuk beberapa band ya memang band layak dibayar segitu, memang layak karena fansnya sudah cukup besar sekian. Nah kami di Down for Life merasa kita bisa harus tahu diri juga lah. Betul. Yang selama itu sudah layak dan sepantasnya kan bro. Ya sesuai nama albummu juga toh. Iya. Kala tidak kan? Ya dan layak sepantasnya itu kan dalam kehidupan ya kamu ya sak madione tadi loh. Betul, sak madione betul. Karena kalau terlalu berlebihan juga apa yang berlebihan malah membuat kamu nggak karu-karuan kan? Istilahnya seperti itu Mas Haji. Ya kita olahraga kalau overtraining nggak bagus juga. Betul. Jadi kalau lari Mas topiknya. Wah. Itu kalau kamu mau bengi Manahan itu udah cukup, kamu nggak perlu mau bengi ke kecamatan Banjarsari. Dengkule lek keneng. Apa pek sing keneng dengkule? Terakhir apa? Dengkul. Bulan keempat dengkul. Nah, berarti overtraining kan nggak bagus kan? Betul. Ya mungkin sapongannya dengkule keneng melayune nganggo tangan genti Mas handstand. Tangan. Tadi aku udah ngomong juga Akbar, aku sering lari mana, kamu variasi. Variasi gimana? Aku variasi kok, pace pelan, enggak. Kamu lari salto 5 kali. Lompat harimau 5 kali. Itu pasti orang kan jadi tontonan. Lumayan untuk pendapatan gitu. Tambah cepet ngurusnya Mas. Itu goro-goro olahraga. Bener. Isin. Variasi kan. Berapa tahun lagi sekarang lagi rame kan lari, pedal gitu kan. Betul. Mungkin 5 tahun lagi yang rame salto. Karambol Bisa loh. Bener. Atau olahraga rame apa engkol nih. Gitu ya. Nanti kan bisa Davina Karambol. Engkol. Terus Mas, aku iki wong desa Mas, aku wong Solo. Orang desa mau Solo baru. Malah disenangi. Aku iki kepo Mas, karena aku dudu ora tau ben-benan ya Mas. Ngene. Tahu nunggu les drum ya. Ya cilianku Mas, sing saiki kan aku ora ngerti. Iya. Nek ben-benan keluar negeri,
sama band-bandan di Indonesia. Itu pertanyaanku sampai sekarang itu yang aku sangat kepo tuh ketika kamu main di luar negeri, apakah banyak perbedaan culture atau mungkin dari crowd-nya seperti apa? Apa sih yang sangat membedakan ketika Down for Life ini pas main di luar negeri sama di Indonesia? Mungkin apapun, Mas. Kalau aku sih yang paling kepo dari segi crowd sama culture-nya sih. Apa yang sangat berbeda? Ya kalau culture-nya ya pasti berbeda ya. Betul. Bahkan kita Indonesia sama Singapura aja beda. Betul. Oke. Nontonnya, kemudian culture tiketnya harganya beda. Oke. Kemudian ya banyak hal berbeda. Di Indonesia pun kita main di Jawa ataupun di Sumatera pun berbeda. Crowd-nya kita main di Aceh aja itu penonton perempuan dipisah. Oh, really? Iya. Aceh? Di Aceh dipisah. Laki-laki dan perempuan bisa. Lah nek datangnya barengan, sak pasang misalnya. Ya, masuk di situ untuk perempuan dipisah. Loh, berarti walaupun suami istri atau sepasang tetap pisah? Iya. Nah, rencana kami pun juga akan gitu bikin. Di Solo laki akan dipisah juga. Kowe sing cawe tangan kiwa ning kene. Sing tangan kena. Sithik mesti Sing ngomong kowe ngising nguyo sik nang kiwa. Kebiasaan itu selalu ada kan. Ya kita Solo dan Jogja pun udah berbeda ke orangnya gitu. Iya sih, Mas. Nah, kita ke Jogja ngomong nunjuk dong Mas, teh mondo nggak tahu Mas. Ya. Di Solo teh mondo tahu. Teh mondo Di tahu. Jogja. Nah, kulturnya pasti berbeda. Di luar negeri juga berbeda. Crowd-nya pun ya kita misalnya kita bukannya sombong, misalnya Down for Life mungkin cukup udah dikenal di Indonesia gitu. Setidaknya orang tahu gitu. Iya. Kita di sana kan kita bukan siapa-siapa Mas. Betul, masuk akal sih. Nggak sama orang tahu kita. Sopo yang ledak-ledak mana kan ya? Tapi udah juga loh, Mas. Iya, kita nggak akan lebih dikenal dibanding karena kita nggak di sana kan. Betul. Pasti crowd-nya berbeda. Tapi begitu kita bisa main maksimal, ya mereka apresiasinya. Dengan energinya yang dikeluarkan Down for Life kan memang energinya kan top, Mas. Yang dikeluarkan. Oh iya no. Perut atau di dalam? Perut lah enak ya. Nah, beda-beda juga. Misalnya kayak kami di Manila gitu. Ya. Ya karakter orang di Manila mungkin karakter orangnya mukanya hampir sama dengan kita. Tapi emang kalau kita ngomongin cukup berbeda juga gitu. Manila kemudian kami di Manila gitu. Ya orang masih seru-serunya sama. Tapi mungkin kan ada beberapa lagu kita bahasa Indonesia. Iya sih. Jadi mereka meskipun musik itu bahasa universal tapi tetap itu nggak bisa dipungkiri. Betul, masuk akal sih. Ya, kita misalnya ngomong pasukan babi neraka di Indonesia semuanya kan tahu. Lah bu Inggris ke no, Mas? Hah? Bu Inggris ke no main yang Manila, bu Inggris ke no. Lah apa aku slang. Se. Too sweet to forget. Pasukan babi neraka. Ora enak. The Army Pigs of Hell. Ya isi enak kan pas lafalnya ra enak kan. Oh, Army Pigs of Hell. Yes. Ora perlu lah dengan. Ora perlu ya. Iya. Rasa dipaksa. Perlu dipaksa. Tapi itu tantangannya yang menariknya di situ kan. Iya sih. Ketika kita bermain maksimal, mereka pasti akan ya mengapresiasi kita. Betul. Nah, kayak misalnya kita main di Korea gitu ya. Di Korea itu mungkin salah satu orang nonton tiket termahal, kecuali kayak di Wacken ya, bener ya. Ini gigs kita main, harga tiketnya kalau dikursin tuh 1,1 juta. Nonton Down for Life. 1,1 juta? Iya. Down for Life tak sih, Mas? Ya ada berapa band, tapi kami headlinernya, cuma ada 4 band lah. Lainnya itu ada Blackpink, Twice. Saya Mas. Ya, ada band-band metal juga ya? Band-band metal dari Korea. Itu main di bar namanya Victim Club, itu barnya di bawah tanah gitu, jadi ada tangga ke bawah. Kapasitas mungkin 120 orang lah, nggak besar. Oke. Ya kita pas main itu hampir almost sold out, jadi 110, 115 lah. Meskipun yang nonton 50% orang Indonesia. Yang di Korea? Yang di Korea, 50% orang Indonesia. Pekerja-pekerja, mahasiswa, yang bahkan mereka tuh kerja itu kan bukan di Seoul, di Ulsan, di Busan, cukup jauh. Ya mereka mengeluarkan uang ya cukup besar kan sebenarnya kan. Cukup menarik sebenarnya. Banyak. Ya kalau saya tuh kayak bersyukur mungkin ya separuh hidup saya tuh mungkin ada di Down for Life ya. Ya. Saya di Down for Life tuh sejak umur 3,5 tahun. 3,5 tahun. Oh, pantes. Zaman aku sekene lah. Sakmen ya, lagi ajar ngomong langsung ngegro loh. Enggak kemana.
Sing liyane do pelo jenengan wis ngegrol. Nah, kemudian liane do nangis ya wis. Wis ngegrol. Iya, top ya. Ya tapi di Down for Life akhirnya hampir semua teman saya itu mungkin mayoritas berteman karena di musik keras ini. Ya, mungkin ada teman SD, teman itu enggak ya. Ya. Tapi kan mayoritas teman yang masih bertahan karena di musik ini, karena di Down for Life. Saya kayak pernah dengan Jojo ngobrol, kita sampai ke Jerman gitu. Jojo ngomong, di keluarga besarku aku adalah orang pertama di keluarga besarku yang ke Eropa. Gitu. Aku ngomong, ya memang masa ya keluargamu kan. Ya itu kan akhirnya kebanggaan sendiri kan. Betul. Di Down for Life gitu. Ya, tiap orang pasti akan punya capaian sendiri di bandnya masing-masing. Betul. Ada yang mungkin seneng ketika bandnya dapat penghargaan, itu haknya. Ya. Aku dulu tuh Down for Life cuman pengen main, kita cuman pengen main di Malang. Cita-cita awal loh. Awalnya. Heeh. Main di Malang, sudah tercapai, udah. Kita dulu kan kemana-mana kami main itu naik bis umum. Cita-cita kami kalau bisa kalau kita kemana ke tour bawa bis sendiri. Betul. Akhirnya kita jadi sopir bis. Enggak, maksudnya charter bis. Oh, no. Aku metekon tiwasan. Apa masih nyetir? Aku tiwas metekon, rasanya berarti ya. Itu duduk bis rela loh. Ngono. Beneran bis layatan. Mas, aku mau tanya. Ya. Tadi kan Mas Haji statement kan, separuh hidupnya Mas Haji itu ada di Down for Life. Lah separuhnya apa, Mas? Separuh nih. Lali ya. Aku bikin statement kayak gitu. Oh, Mas, mau ngono. Salah berarti. Coba. Coba rekamnya. Separuh hidup ya menjalani duit, tapi kayak apa ya? Ya memang hidup kayak misalnya banyak kok apa-apa kok kita seneng mendengarkan apa musik keras gitu. Ya. Ya kayaknya itu udah jadi identitas ya. Kalau aku pribadi ya pasti ngomongin musik keras, sepak bola. Tuh. Ya, Kerasnya pasti, hidup. Apa? Kerasnya hidup. Ya tergantung sih ngomong kakean mobil di ratos-ratos sih loh. Apa nih, Mas? Betul nih. Oh, botol nih. Iya. Ya, Rockin Solo itu cukup bukan menyita waktu ya, karena itu ya bagian dari hidupku. Itu passion, Mas. Passion mana ada yang menyita waktu tuh, Mas? Orang eneng tuh. Aku tuh nggak, kalau aku malah orang mikir gue passion apa ora ya. Ya gue nguripe suka yang ngono ya. Iya. Ketika dipikir gue passion tuh. Betul. Terlalu sok-sokan ngomong ke passion. Lah Mas Gomez jarene passion no. Apa? Mas Gomez. Itu Mas Gomez. Oh, Mas Gomez. Ya, Mas Gomez tuh dewa level. Oh, dewa. Top banget. Mama aku kahitna. Sebenarnya Rockin Solo ini meaning-nya itu apa sih? Tujuannya apa? Dan kedepannya tuh target-targetnya yang ingin dipenuhi seperti apa? Serta apakah Rockin Solo ini untuk di tahun 2025 ini sudah cukup memuaskan atau sudah memasuki kriteria Mas Aji bahwa ini Rockin Solo tahun ini tuh sudah mulai nih masuk standarku dan terus berkembang dan segala macam. Karena di Rockin Solo sendiri juga ada tagline-nya kan sejarah Karena sejarah belum selesai ditulis ya. Nah, itu dibalik karena sejarah belum selesai ditulis itu apa kisahnya, Mas? Aku ingin tahu di situ, Mas. Boleh diceritakan mungkin teman-teman? Ya, Rockin Solo itu kan pasti berjalan seiring dengan waktu. Rockin Solo itu bukan tentang saya saja, karena banyak orang di Rockin Solo. Yes. Dan kemudian kita ngomong, awalan Rockin Solo pertama kali diadakan 2004. Itu cuman sederhana waktu itu saya, Mas Erdo, dulu ada Mas Bias, dan teman-teman yang lain. Itu tuh kami pingin bikin Solo waktu itu adalah kota, kita dianggap kota second city lah orang dulu nyebutnya ya. Kota second city, kota ya waktu itu secara hiburan, dulu kan Solo mungkin dikenal ada Lokananta, ada Wayang Orang, ada Suradari, tapi di era-era tahun 2000-an itu kan udah Lokananta sudah nggak jelas waktu itu, belum dibangun ulang seperti sekarang. Nah kemudian Solo itu kami merasa Solo itu isinya kalau pertunjukan isinya adalah band-band dari kota besar, dari ibu kota, band ibu kota lah.
main di sini, kemudian yang openingnya adalah band top 40. Kalau nggak band-band solo yang kemudian berusaha mengcover menjadi band-band Jakarta. Oke. Jadi kayak nggak ada yang karya sendiri gitu. Dan semua orang solo tuh cuman kayak jadi objek, jadi penonton tak lah. Kami berpikir daripada kita waktu itu sudah ada Bandung Berisi, di ya kota-kota yang lebih besar, secara musik kerasnya itu pasti lebih berkembang lah. Betul. Nah, kami berpikir, yuk kita daripada kita harus pergi ke nonton acara ini, kita harus ke Jakarta, ke Bandung, atau ke Jogja. Kenapa nggak kita bikin di Solo? Waktu itu sederhananya, hampir semua acara yang keren di waktu itu di Gor Manahan. Oke. Waktu itu, kalau Gor Manahan ya Stadion Sriwedari. Yes. Saya waktu itu Slang gitu, Yes. Stadion Sriwedari. Waktu itu mungkin Padi, Dewa itu masih di Gor Manahan. Kita pikir kita harus bikin sebuah acara musik keras yang keren. Ya. Yang keren itu maksudnya standarnya harus sama ini. Dan kita yang pengen duluan musik keras waktu era-era itu mainnya mesti di Gedung Serbaguna Kampus, Gedung Serbaguna Kampung, Yes. underground lah. Jadwal nggak beres, acara random harusnya Nggak main beres jam juga. 7, kamu bisa main keesokan harinya. Ya. Yora, tapi molor nggak jelas. Ada tuh. Pitu esok main pitu wengi. Sedangkan pitu wengi main pitu esok. Nggak jelas lah gitu. Mereka berpikir kita harus menempatkan musik keras ini di posisi yang sepantasnya. Ya. Akhirnya kami berusaha bikin. Waktu itu pun kepolisian misalnya. Ya. Perhatian mereka nggak bikin acaranya, tapi acaranya ini rusuh orang. Karena identik semua acara itu selalu rusuh. Buat acara slang mesti gelut. Ya. Acara apa wae gelut lah. Ya. Hampir dulu semua acara gelut, jebolan penonton Ya. gitu kan dulu. Ya. Orang pengen nonton nggak mau bayar apapun gitu. Ya. Nah, jadi ketika Rockin Solo digelar 2004, itu kemudian waktu itu orang masih membaca koran ya. Koran Solo Post tuh tagline-nya Rockin Solo sukses digelar tanpa kerusuhan. Awalnya. Konsernya orang itu konser media, Ya. penonton dan masyarakat. Karena apalagi dulu musik rock, musik ekstrim underground Ya, tuh cenderungnya wong mikir penontonku nonton tabrak gelut Violence tuh. pasti. Nggak kayak gitu, Pak. Nah, kita PR utama kita waktu itu adalah ini loh, musik keras itu bukan identik dengan kerusuhan, Ya. nggak ada yang ribut. Akhirnya itu yang pertama. Jadi dulu kenapa pengen dibikin Rockin Solo, kita menempatkan musik rock waktu itu di musik keras lah di Ya. Solo ya. Seperti ini dan stigma-stigma masyarakat Betul. yang melihat dulu pun sponsor apa payu acaramu. Ya. Ya, Awalnya tetap pasti seperti itu. ya pasti ya embuh gitu kan. Ya kami coba nekat dan kemudian berhasil waktu itu. Ya. Berhasil secara acara digelar, makin berkembang, kemudian kami berpikir Rockin Solo harus semakin berkembang sesuai dengan kapasitas kami pastinya. Betul. Berkembang sesuai kapasitas kami yang bikin, kemudian kami berpikir berkembang juga dengan kapasitas marketnya. Ya. Rockin Solo pernah naik turun, kita pernah punya hutang ratusan juta. Sempat vakum juga kan. Sempat vakum, karena nggak ada uang lagi, cari sponsor susah. Ya. Banyak hal yang kita alami di situ. Ya. Dan itu kalau menurut kami ya perjalanannya emang harus seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau sekarang ditanya, waktu dulu mungkin kami berpikir kami harus bikin acara, kan dulu ya namanya ada ego kan. Ya. Ego kami di Rockin Solo, kita harus bikin acara paling keren di Solo. Ya. Jadi acara liane sebetulnya gede nggak keren. Kerennya biar tau versi ini, orang Doni kudu pas, orang no gelut versi waktu itu. Ya. Makin sekarang pun kami udah melewati, nggak pengen jadi, kamu pengen jadi festival paling besar tuh enggak. Enggak. Kami nggak pengen yang paling hebat, enggak juga. Ya. Akhirnya kami berpikir Rockin Solo tuh pengen menjadi berkah buat banyak orang. Amin. Berkah banyak orang tuh berkah buat yang bikin acara, Ya. semua yang kerja itu dapat berkah, buat vendornya, buat bandnya, buat yang nonton, buat sponsornya yang ada di situ. Dan bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian dibilang itu berat, memang berat. Memang berat. Lebih berat daripada menjadi cuman sekedar menjadi besar. Ya. Nah, ketika ngomongin market tadi, saya beberapa orang, ya kalau makin besar line up internasional, kemudian mulai masuk line up internasional gitu. Betul. Kami berpikirnya ya yang sesuai. Misalnya ada band, kenapa nggak manggil band A gitu? Bukannya kami nggak bisa. Bisa aja, tapi mungkin kami belum mampu. Belum Ya. mampu secara finansial, dipaksakan apapun bisa. Marketnya pun udah siap apa belum? Marketnya siapa atau belum? Dengan memanggil band A ini harga tiketnya pasti Sekian. akan beda. Betul. Kami punya parameter-parameter bagaimana menentukan harga tiket.
Ya itu semua punya formulanya masing-masing. Pasti. Sama juga kamu punya bisnis lah. Ya. Kamu potong rambut di Picasso harus Ya. sekian. Ya, ya, Kenapa ya. harga sekian? Kamu mesti ada pertimbangan. Ya, betul. Kenapa harga Rockstar di Jeju sekian, tempat lain? Ya, semua punya pertimbangan. Di Betul. Rockin Solo pun seperti itu. Ya. Dan kami seiring perjalanan waktu tadi, karena Rockin Solo itu bagi kami kayak lelaku ya. Ya. Kayak akhirnya lelaku itu kayak Mas Boli menuliskan karena sejarah belum selesai ditulis. Jadi ada yang bertanya, sampai kapan Rockin Solo? Ya, sampai kami kemudian merasa sejarah ini sudah selesai. Ya. Bisa jadi selesai buat saya. Ya. Saya nggak tahu ini bagi saya Rockin Solo, saatnya aku istirahat. Bukan berarti kemudian akan melepaskan ya. 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 Tapi bisa jadi perannya akan berganti. Betul. Nggak kemudian perannya harus di depan. Sekarang pun juga seperti itu. Mas Jalu Gomez mungkin sudah dengan Rockin Solo ya dari awal, hampir dari awal. Pasti. Mas Jalu. Sampai kapan gue? Misalnya orang bertanya, sampai kapan? Kayak orang bertanya, kamu sampai kapan Down for Life itu? Sampai kami merasa sudah tidak bersenang-senang lagi di situ. Sampai enough lah istilahnya. Ya kami merasa cukup. Ya. Nah masalahnya tiap orang itu harus punya, kalau menurutku harus punya kesadaran untuk cukup. Kan? Ya. Meskipun susah. Tidak mungkin. Manusia itu kadang Tidak kan akan egonya. pernah. Ya, betul. Ya kayak aku kan akan ngerasa mungkin kalau aku sih pengennya misalnya kayak di Down for Life gitu. Ya. Down for Life pengenku akan terus ada. Meskipun nanti bukan aku loh di situ. Betul. Down for Life-nya tetap selalu ada. Down for Life selalu ada. Mudah-mudahan seperti itu. Karena Down for Life bukan bandan ormas. Ya. Tak iya nih sisan langsung ya. Macut iya ya. Ormas. Ya kayak Indonesia lah. Ya. Indonesia ini tetap ada kan. Meskipun Bung Karno udah nggak ada, Sultan Sasir nggak ada, Bung Hatta nggak ada. Warisan terbesar pendiri bangsa itu adalah Indonesia. Bukan dana revolusi Soekarno punya nyimpen duit entut lah itu. Ah, betul. Warisan besarnya ya Indonesia ini dengan segala carut marutnya. Carut marutnya semua kan. Ya ada kebaikannya, ada buruknya, keindahannya semua. Semua ada. Rockin Solo pun juga kalau orang bilang ini legacy apa gitu. Ya. Ya kami sih akan kemudian Mas Boli bilang setidaknya kita sebagai orang Solo ataupun sebagai penggemar musik keras, sebagai orang Jawa, kita menuliskan sejarah. Ya. Ya sampai kemudian aku kita Rockin Down for Life bisa ngomong kalah tidak atau Rockin Solo dengan Rojo Molo. Karena itu bagian dari sejarah masa lalu. Ya, betul. Ya kita nggak tahu nanti Rockin Solo akan ada di 2100 itu masih ada. Harapannya seperti itu kan? Pasti. Dan ya yang tercatat tuh bukan nama kami sebenarnya, tapi apa yang kami lakukan kan? Betul. Jadi memang ya Mas ya, panjang ya perjalanannya Mas Haji di Rockin Solo ini ya dari 2004 itu ya. Tanpa sadar gitu ya. 2004 sampai Kadang kayak ya misalnya aku berteman dengan Mas Erdo gitu ya. ya. Bah kita aku konconan karo kowe kan ben kowe cilik saja kowe gede. Bapakmu dasmu apa ben gede. Kamu nggak pernah lihat Mas Erdo kecil kan? Selalu gede. Ya panjang-panjang dan ya kayak kamu mungkin tahu teman-teman di Rockin Solo gitu. Betul. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kami kan. Ya. Dan kami memang pengen membangun Rockin Solo ini adalah menjadi ekosistem, membangun sistemnya bukan sosoknya. Saya nggak mau Rockin Solo itu dikenal cuman ada saya. Ya. Cuman artwork itu Mas Jalu dulu. Ya. Sekarang ada Mas Akmal, ada Lepa. Hampir di semua yang kami kerjakan bersama itu menjadi kerja kolektif. Kan? Ya. Kayak interview dengan Mas Jalu beberapa puluh tahun yang lalu. Iya kan? Acara kamu berapa puluh tahun dengan Mas Jalu itu? Swibiat. Itu Mas Jalu bilang dia menjadi anggota personil Down for Life yang berikutnya. Ya. Itu ngaku-ngaku aja. Sekian. Dia bukan personil. CEO. Hah? CEO. CEO. Aslinya merendah dia. Merendah. Oh. CEO. CEO. Semuanya CEO. Semuanya dia. Ya, seperti itulah sebenarnya yang kita kerjakan. Dan kemudian ya namanya pasang surut ya. Ya. Pasti semua orang punya target sesuai sesuai waktu tadi. Menurutku orang ketika kita ada tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya, itu orang akan bertahan lama ketika orang itu akan bisa menyesuaikan beradaptasi dengan waktunya di era itu kan. Betul. Terus Ya kayak kita misalnya. Dulu kita minum
ngawur lah. Ngawur, betul. Ngawur lah. Betul. Kemudian kita sadar sudah waktunya kita misalnya untuk mengurangi Style kendu. style kendu, kayak nggak perlu semuanya ngegas. Betul. Dalam bekerja pun juga kami berpikirnya seperti juga. Ngomong-ngomong Mas, Ha. kembali lagi soal Rockin Solo. Apa yang membedakan Rockin Solo tahun kemarin sama tahun ini Mas? Apa yang spesial? Ya, kalau ya tadi ketika ngomongin sesuai waktu ya, Ya. kami ketika ditanya di tahun 2000 sekarang, Rockin Solo terbaik kapan? Ya Rockin Solo sekarang. Betul. Karena itu versi terbaik yang bisa kami lakukan. Yes. Kamu nanya 2010 ya Rockin Solo terbaik ya sekarang itu. Sistem yang ada di Rockin Solo sekarang, sistem kerja, timnya, mungkin yang sekarang terbaik untuk saat ini. Belum tentu untuk tahun depan. Betul. Karena berkembangnya tadi. Berkembang lagi, betul. Tahun lalu kan sebenarnya Journey of Rockin Solo, Ya. Journey of Rockin Solo. Karena tahun lalu banyak pertimbangan karena tahun politik, Ya. kemudian banyak hal. Tahun ini yang berbeda Rockin Solo-nya digelar 2 hari. Oke. Ini untuk kedua kalinya kami menggelar Rockin Solo 2 hari. Keren sih. Memang baru pertama. 2013 pernah. Oh, 2 hari ya. Oh. Tahun ini ada panggungnya mungkin dulu 2011 kita pernah 4 ya. Ini ada 4 juga. Dan band internasional mungkin salah satu yang paling banyak tahun ini. Ya betul. Aku baru denger satu loh aku Mas. Baru kan kemarin di presscon Ya, baru di announce satu. Oh, Ada si Mayhem. Mayhem betul. Nah, kemudian kita udah announce ada Disnut Stillbird. Ini Destinasi Australia. Disnut Australia. Nah, kemudian bandnya kita masih ada, mungkin ada 1-2 band lagi yang akan kita umumkan. Terus perbedaan laginya ya banyak hal yang berbeda lah. Dan kemudian kalau makanya kita tagline-nya penonton Rockin Solo itu adalah menjadi bagian dari sejarah Rockin Solo. Sebenarnya mereka mengukir sejarah bagi mereka sendiri termasuk juga bagi kami kan. Ya. Karena ya nggak lucu aja kan kalau sebenarnya kalau festival itu semua tentang kita yang bikinan bukan itu sebenarnya. Betul, betul. Orang bikin acara itu kan nyenengke wong, Betul. nggak bisa nyenengke diri sendiri tuh. Betul, betul. Betul. Ya, gitu. Abot sih benernya. Kalau kami suruh milih, dulu aku milih mungkin nggak akan milih bikin Rockin Solo ya. Terus bikin apa, Mas? Apa? Bikin apa? Partai lah. Wah! Apa? Rockin Solo. Mau DFL Ormas. Saya kira Rockin Solo partai. Enggak lah, ya emang sudah jalannya seperti itu. Betul. Apa dulu Rockin Solo pernah sempat mau manggil Mayhem tapi belum jadi? Kenapa kok Mayhem baru dipanggil tahun ini? Padahal kan Dulu ya kita pernah ada wacana seperti itu ya. Tapi kan memanggil band internasional tuh banyak faktor ya. oke? Satu jadwal mereka. Ya pasti. Jadwal mereka, kemudian harga, kemudian juga kita lihat marketnya ini pas atau belum untuk dipanggil sekarang. Kalau menurut kami itu memang semesta yang mengatur. Oke. Aku yakin dengan itu. Yes. Misalnya kenapa sih Rockin Solo nggak mau manggil Lamb of God? Gitu? Ya. Ya mungkin memang belum saatnya. Oke. Kalau semesta memang belum saatnya, mau Ya, nggak bisa. kayak apapun juga nggak bisa kan? Ataupun memang bukan jatahnya seperti itu. Ya, judul-judulan juga kan. Ya, ibarat kata. namanya apapun ya. Ya, betul. Meskipun aku nggak mau juga berjodoh dengan Mayhem ya. Lanang bapak-bapak kabeh. Tua. Males, tua. Apa meneh Riko gimana? Jadi kalau kami mikir emang kalau sudah saatnya, kamu berusaha sekuat apapun, kalau semesta belum mengizinkan ya belum. Ya, betul sih. Dan itu memang ya mungkin sekarang saatnya Mayhem, Disnut, Stillbird dan mungkin 2 band lagi gitu. Masih belum di-spill? Ya belum, nanti aja lah. Siap. Tadi Dinikmati penasaran. aja. Journey-nya. Ya dinikmati. Ini kan makanya Rockin Solo tadi kayak sejarah belum selesai ditulis. Betul. Ketika menuju sejarah itu kan perlu proses kan, journey-nya tadi. Ya, Tapi yang 2 ini sebenarnya sudah lock. Apa belum lock? belum. Masih ada beberapa 6 band yang kami Masih? ngobrol-ngobrol. Kita pilih mana. Oke. Belum di lock memang kan ya? Belum. Yang udah ya baru Mayhem, Distat sama Stillbird. ini udah lock Udah, semua. udah lock. Terus yang membedakan Rockin Solo di tahun ini selain 2 hari ada apa lagi Mas? Selain bandnya juga band luarnya paling banyak. Apakah masih ada tetap Rockin Solo ada apa itu area bermainnya untuk anak-anak? Ada, semuanya masih ada. Mungkin akan lebih besar karena Lebih besar untuk lagi ya malah. Playground-nya ini ada kita kerjasama dengan Baby Do. Jadi kalau tahun sebelumnya kan hanya untuk permainan ini ya kayak balon-balon. Betul. Ini yang rencana mungkin ada mewarnai. Betul. Ada ya lebih yang interaktif untuk anak-anak. Nah ini Dan kan Rockin Solo masih tetap ada chapter oke. yang nanti ada di Suga juga ada, Siap. di Jeju juga di beberapa kota-kota lainnya.
Oke. Ada Rock the Wall, itu lomba mural, kompetisi mural. Ada rock karaoke yang di Gatsu. Oh, yang aku sempat datang itu di mana itu dulu kantor Persis itu rock karaoke ya? Bukan. Beda ya? Itu kan Itu anu apa? launching jersey ya. Oh, launching jersey ya. Rock karaoke di koridor Gatsu, kita lomba karaoke. Lomba karaoke Nyanyi ya sama kan lomba nyanyi kayak dulu. Ya, ya kayak hampir kayak gitu waktu itu kan dengan Down for Life, lagu Down for Life. Kalau ini enggak. Lebih umum. Umum ya? Ya umum rock dan turunannya ya. Umum terus koplo nih ya enggak. Ya enggak. Lah koplo di ground kene. Apa? Koplo Rasa, tapi nggak ground. Wis band. Oh. Band di bidangnya masing-masing. Tapi gayang lho Mas. Udah satu perusahaan. Oh, Wis abalala wis band abalala. Sakit. Abalala dudu apa Jojo lah. Ben lah. Wis sak matanune dhek lah. Sakit keluargane. Itu loh Mas. Aku jujur sangat respect Mas. Jujur sangat respect sama Rockin Solo karena walaupun ini tuh musik keras ya. Maksudku dalam arti yang dulunya musik keras, Mas Haji sendiri cerita bahwa kepolisian aja dulu mandang bahwa ini mesti berantem gini-gini. Bahkan banyak sekali kasus di luar sana yang istilahnya sampai ya cukup kejam lah kejadiannya kan. Cuman ternyata Rockin Solo di tahun 2025 ini aku garis bawah dan aku sangat highlight itu enggak hanya 2025 ya, sebelum-sebelumnya pun juga ada playground anak-anak kayak gitu. Dan itu aku sangat respect Mas. Kenapa? Setelah aku punya anakku yang besar umur 2,5 tahun ini, dia lebih tertarik tak ajak nonton konser Down for Life timbangan nonton Top 40 atau pop-popan. Milih metal Mas. Ini anakku. Ya karena Piye? musik keras mungkin energik kan. Betul. Jadi ketika anak-anak di masa aku bijak banget ya. Oh memang Mas. Di masa pertumbuhan ini mereka sangat aktif. Betul. Secara motoriknya mungkin akan lebih bagus. Mungkin nonton fisik meraung juga senang. Oh senang. Tapi dia akan malas nonton drummernya Mas. Drum. Oh. Sepaneng kok drummer Mas. Drummer Asmuni. Drummer itu. Oh. Gitarisnya gitar karo joget-joget katoke mlotrok Mas. Itu seneng Mas. Wah, gayeng gitu ya. Woi Mas, sampai melotro Mas. Woi lo iki gitarisnya ya. Wih aneh memang sengaja patrok iki. Oh sengaja melotro. Ono kowe dhek patrok iki. Wow. Hati seneng lah aku ya. Tenan Mas, tapi anakku umur 2,5 tahun ini dia seneng banget Mas, tertarik banget. Tak setel ke lagu kok Trivium, dia seneng. Tak setel ke lagu, terakhir tak setel ke Disney, dia seneng. Tak setel ke DFL, dia seneng. Tak setel ke Guns N' Roses, dia juga seneng. Metallica, dia seneng. Bareng tak setel ke Adele, Dedi, apa sih? Ngantuk. Ya mungkin ritmis ya. Iya. Kayak gitu. Makanya kita masih kayak anak kecil ya Mas Jalu ya. Apalagi Aku ngono ngrungokne Mimi. Kali ini kita ditemani oleh Rockstar. Rockstar. Ya. Rockstar Whiskey Mas. Iya. Mimi Rockstar. Yang pasti besok Rockin Solo. Ya, ada Rockstar ya? Ada Rockstar. Komplit all varian. Apa cuman whisky aja atau termasuk vodkanya atau Katanya termasuk komplit. SPG ini berarti? Apa? Sorry Mas. Anu kemungkinan tuh SPB. SPB. SPBU tapi. Dari sekian banyak obrolan tadi ya mungkin aku meng-highlight beberapa part sih Mas. Sangat-sangat menarik dibuat kita bahwa ternyata perjuangan kita atau sejarah kita ini memang nggak sampai di sini juga kan. Ya. Kita tetap harus menerima segalanya dan juga melawan segalanya juga. Menerima yang bagus dan melawan kekurangannya. Gitu kan Mas Haji tadi? Yeah. Nah, terus apa Mas kira-kira plan Mas Haji sendiri untuk kedepannya? Mungkin secara Mas Haji pribadi atau mungkin secara Mas Haji ada di Down for Life, Rockin Solo dan segala macam. Boleh mungkin Mas disertakan ke teman-teman nih sebelum kita mengakhiri podcast seru kita pada hari ini. Ya. Nah, ngomong tentang melawan gitu. Banyak orang bertanya juga, "Weh, ngapain sih?" gitu. Ngapain dan sampai kapan? Ya. Apakah kamu akan menang? Gitu. Ya, sekecil apapun perlawanan tetap perlawanan. Dan sebenarnya hidup itu kan melawan kan. Ya. Perlawanan terbesar kita adalah melawan diri sendiri kan sebenarnya. Sebenarnya yes. Rasa males, rasa puas, rasa kebanggaan yang berlebihan, banyak hal lah. Banyak betul. Musuh terbesar kita itu ya Diri kita kita. sendiri, ego dan Yes. lain-lain. Betul. Nah, kemudian tuh nyambung apa yang rencananya ke depannya. Ya.
ya pengen menjadi manusia yang lebih berarti bagi menjadi manusia. Ya. Itu sih kalau rencana ke depannya ya. Ya, oke. Mungkin saya harus tahu saatnya juga harus berhenti. Ya, betul. Berhenti dalam hal apapun ya. Termasuk di Down for Life. Berhenti itu mungkin kemudian porsinya, oke, saya nggak akan di sini lagi, sudah nggak kuat misalnya. Ya. Entah 5 tahun lagi, ketika aku saya patut toh. Bengak-bengok, mencolot ini saya patut ora gitu. Kadang kita harus tahu saatnya, oke, saatnya aku tuh ganti peran. Ya. Di Rockin Solo mungkin juga seperti itu. Oh, perannya ganti nanti. Pengen gua aku perannya di finance ya. Loh iyalah. Gitu. Berarti kalau aku menurutku yang paling baik ngurus finance kan akal dhewe lho jajane. Jane. Mau ide ngene iki ya gatel lah. Ngurus finance. Pengenku ya peranku nanti di Rockin Solo menjadi donatur ya. Oke. Bener lah. Wogas no. Butuh piro? Butuh berapa tamu? 5M. Ki ono 1.000 sih. Pira Mas? Tak tulis ke Mas. Ora ono. Kena tisu karo inhaler ngene no. Lah piye? Tulis. Iya. Amin. Nah rencana ke depan nggak tahu. Nanti mungkin kita 5 tahun lagi kamu ngobrol gimana Mas Haji rencana ke depan. Nggak tahu. Ternyata rencana kita saya udah pensiun. Ternyata kita masih tetap di sini bisa jadi. Ya kita nggak tahu ya. Betul. Kita semua punya rencana. Dan rencana itu pasti ya semua punya rencana. Saya Down for Life masih rencananya punya album lagi dulu. Kan tadi baru kalah tidak. Betul. Belum kalah Bendunya dan kalah Subah. Benar. Masih punya tantangan untuk itu. Rockin Solo ini ke 21 gitu. Ya. Ya mungkin masih perlu Rockin Solo berapa tahun lagi? Ya meskipun peran saya belum tentu ada di posisi yang sekarang. Sama, Ya. betul. Nah kemudian dalam kehidupan ya pengennya, saya selalu berdoa itu pengen diberi bahagia dan diselamatkan. Jadi bahagia itu kan Susah loh. dan itu paling esensi kan. Ya. Kalau menjadi kaya belum tentu bahagia. Bener. Bener kan? Bener. Banyak orang seperti itu. Punya Iya. duit kaya raya tapi nggak bahagia. Ya, tapi menjadi bahagia itu pasti akan kaya. Ya, betul. Kayak akan rasa berserah diri semuanya. Ya, betul. Cukup karena. Ya menjadi bahagia itu, Ya. itu tadi merasa cukup tadi loh. Itu nggak gampang kan. Itu sih yang kalau menurut saya ya. Oke guys, thank you for watching this episode. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan kapok-kapok untuk menonton Bersandar dan Eternal Studio. Thank you.